Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini mengawali pekan kedua di bulan Mei 2025. Kita akan melihat bagaimana kondisi terkini dari beberapa pair utama. Bagaimana isu-isu penting di belahan dunia, kemudian bagaimana dampaknya. Sebelum kita masuk ke analisis pagi hari ini, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung subscribe, like, dan share videonya. Kita awali dari XAUUSD dulu dengan melihat bagaimana di satu hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin kita memperkirakan ya, di hari Jumat kemarin kita perkirakan dengan memberikan analisisnya ya kira-kira seperti ini ya. Kalau kita lihat kecenderungannya yang kita buat adalah lebih condong ke atas ya. Lebih condong ke atas, kemudian akan sedikit terkoreksi dan kembali lagi bergerak naik. Intinya akan lebih condong ke atas daripada ke bawah. Ada beberapa candle yang sudah terbentuk, ada 5 candle sebelumnya yang sudah terbentuk, itu artinya 5 jam dari bukaan pagi hari. Kita di runningnya di candle ke-6, kemudian dengan melihat potensi akan bergerak naik, kita menempatkan posisi buy lebih dekat yakni di 3318.78 dengan target di 3330.22 dan 3342.17. Kita hanya perkirakan hanya sampai warna ungu di sana untuk dua target yang terdekat. Kemudian di sisi berlawanan kita menempatkan juga posisi sell di level psikologisnya ya di Jumat pagi. Di situ ada merah, sempat bergerak turun sampai di kisaran 3297. Karena itu kita menempatkan di sana untuk sellnya. Ya, untuk sellnya kita ambil di atas yakni di 3297, sementara untuk harga levelnya ya di 3286 kita jadikan sebagai target yang pertama. Target yang kedua kita tempatkan di sumbu warna hijau yakni di 3274 poin sekian. Nah, sekarang bagaimana di real time-nya setelah berjalan beberapa jam berikutnya atau setelah market ini bergerak. Kita lihat, kita amati pergerakan ya setelah candle hijau ya terbentuk tadi. Kita berada di wilayah ini ya, berada di wilayah ini sehingga kita menempatkan posisi buy di sini ya, dan itu langsung tersentuh dengan di candle berikutnya sudah dapat target yang pertama ya. Sudah lebih dari cukup karena kita menghitung sudah ribuan ya, biasa kondisi normal hanya 5 sampai 7 poin, sekarang sudah 10 lebih. Kemudian kita juga nanti menguji di area warna ungu untuk kekuatan bullishnya. Kita amati sampai pagi dia hanya sampai di target yang kedua dan kemudian terhenti ya. Kemudian kita lihat di euro, apakah euro juga ada potensi di sana. Euro kita perkirakan juga sama bergerak koreksi ke atas dengan simulasinya buy-nya di 1.12366 dan ini juga bisa dicapai dengan baik di satu target saja yakni di 1.12689 ya, arahnya tetap ke atas. Kemudian yang di pound sterling ya, di pound sterling ini juga sama, ini satu arah ke atas. Dengan demikian target juga kita bisa dapatkan dengan baik yakni di bullish 1.32523 ya, atau di ya 52322 di situ. Dan targetnya di 1.32859 dan 1.33231. Ini nyaris tersentuh di dua target. Dan sampai di situ selesai, kemudian berganti hari ya. Dengan demikian tetap kita dapat potensi yang maksimumnya. Baik, kita akan kembali melihat bagaimana dinamika di sisi global ya. Dari berita-berita yang ada mungkin teman-teman sudah melihat ya, kenapa ada gap yang cukup menganga di sana satu hari ya. Kita coba mereview, kita coba lihat bagaimana dinamika
dari ekonomi global, kemudian dunia geopolitiknya ya. Kita awali dulu dari perang dagang dari Amerika Serikat dengan China ya. Hari Minggu kemarin ada kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dengan China yang dilakukan di Swiss. Sehingga dengan kesepakatan ini saham Amerika Serikat meningkat sangat tajam ya. Kemudian indeks juga ada kenaikan. Kemudian banyak indikasi positif yang terjadi, saham-saham besar banyak positifnya, banyak menghijaunya, termasuk indeks juga demikian ya, sehingga pengaruhnya emas yang menjadi berkurang ya, artinya lebih banyak condongnya ke investasi yang lain ya, instrumen yang lain. Dari sisi keamanan ya Asia ya, dari sisi keamanan Asia kita lihat, kita sudah banyak membaca ada perang antara India dan Pakistan. Ya, terjadi gencatan senjata antara kedua belah pihak yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Tentunya ini menjadi hal baik yang bisa mempengaruhi dari pergerakan pasar global. Nah, itu kira-kira yang menjadi isu, yang menjadi pemicu hari ini emas ditutup atau emas dibuka dengan jatuh yang cukup lumayan dalam. Langsung dari titik tutupan hari Jumat dibuka kembali dengan jarak 4.000 sekian atau 400 sekian pips dari harga Jumat kemarin. Nah, apakah ini akan menjadi pertanda akan kejatuhan atau tiba saatnya emas akan mulai kembali rontok? Nah, kita coba akan menganalisis pagi hari ini untuk memetakan bagaimana potensi satu hari ke depan. Kita mulai dari histori dulu. Oke, kita lihat dari time frame yang agak besar dulu, kita gunakan di H4. Di H4 kita amati, kita lihat. Nah, dari keseluruhan tren memang masih sangat kuat naiknya. Tren memang masih sangat kuat naik. Tetapi jangan lupa yang terbaru, yang terkini, yang signifikan juga bisa berpengaruh. Kalau kita lihat di time frame H4 ya, ini pergerakan memang masih belum teruji untuk bearish yang lebih lanjut ya. Tetapi perlu diwaspadai, ini adalah area-area krusial di mana ketika nanti di area ini di wilayah kisaran dia 3270 ke bawah, ini berpeluang, dia akan berpeluang lanjut turun lagi ya. Kalau dia dilewati, maka tentu ini akan berpeluang akan makin dalam. Mungkin nanti di area ini di supportnya dia akan koreksi ya, dia akan koreksi ya. Kemudian nanti di area resisten kita uji, kalau seperti ini biasanya akan berada di kisaran di situ, akan kembali turun lagi. Ini simulasi yang bisa kita sampaikan dulu secara garis besar dulu ya, sehingga kita minimal ada gambaran, oh kecenderungannya lebih condong kemana. Dari pemetaan lebih besar kita baru turunkan ke time frame yang lebih kecil ya, kita turunkan di H1. Di H1 kita akan lihat apakah ada petunjuk lebih lanjut ya. Yang jelas di H1 dari sisi swing ini sudah membentuk swing high dan swing low yang menuju ke bawah. Oke, kita coba tarik begini. Kita menarik secara bertahap, nanti akan ketemu. Nah, ini sempat juga bergerak naik, namun langsung ditutup melesat ke bawah.
Nah, sekarang kita akan mengukur kemampuan bullish ini nanti sampai berapa. Kita juga akan lihat di beberapa hari terakhir dengan kekuatan daily range-nya. Kita gunakan yang maksimum saja untuk nanti mencari probabilitas yang lebih mendekati. Anggap saja karena ini dinamika yang begitu cepat, kita menggunakan maksimum atau menggunakan range yang maksimum dari beberapa hari terakhir. Ya, itu karena yang nanti cukup berpengaruh. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita uji ya, nanti kita uji. Kita uji kemampuannya. Nah, sekarang saya akan coba tarik untuk mencari area koreksinya. Oke, kita tandai untuk area koreksi untuk menguji kekuatan bullish nanti. Jadi kira-kira kalau naik nanti akan memantul di kisaran itu dan akan kembali bergerak turun. Oke, kira-kira seperti ini dengan batas maksimum hari ini kita perkirakan mendekati support yang di sini. Sementara untuk posisi naik kita perkirakan berada di resisten yang di sana. Oke, kita tandai dulu untuk range-nya berada di atas, berada di bawah, kita tandai dulu untuk area range-nya sehingga dia akan berkisar di antara itu, bergerak di antara itu. Tinggal kita nanti menempatkan di mana kita sepakati sesuai dengan opini kita. Arah lebih prioritas mengarah ke bawah, tinggal kita setupnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa saja memanfaatkan peluang dua-duanya karena space-nya cukup panjang di sana dan kita bisa memanfaatkan di situ ya. Oke, kita coba lihat karena arahnya akan ke bawah ya, kita bisa manfaatkan dari running itu kira-kira di 1000 sekian ini ya. Jadi merah ini pastikan menutup hijau dulu ya. Baru kita tempatkan sell di situ. Di 3271.37. Oke, kita ketemu di satu sell. Kemudian di targetnya ya, targetnya juga tidak usah mulu-mulu, kita 1100 sudah lebih dari cukup ya, meskipun ini kecil sekali untuk saat ini. Namun kalau kita berpikir ulang bahwa kita belajar untuk disiplin dan konsisten, tetap menjaga kehati-hatian, maka ini sudah sangat bagus, sudah lebih dari cukup. Apalagi lot kita maksimum ya, tentunya kita bisa mendapat juga peluang yang maksimum. Oke, kira-kira di sini untuk target berikutnya, ini target pertama 11, target yang kedua satu berapa ini ya, 11 juga cukup. Oke, sangat kecil sekali. Mungkin teman-teman nanti mengambil lebih jauh ya, tidak masalah. Kita targetkan dulu yang paling potensial 3259.69. Yang pertama di situ, kemudian yang kedua di 3248. 3248.01.
Ya, mengingat potensinya yang sangat besar, tentunya kita juga meningkatkan target termasuk juga resikonya tentunya ya. Ada masih banyak space yang kosong di sana, nanti kalau misalkan melewati area target yang kedua, kita perhatikan bagaimana historinya, bagaimana karakteristiknya, baru kita nanti manfaatkan lagi di situ. Kita juga bisa lihat nanti level sebelah kiri. Sementara untuk koreksi ke atas yang kita gambar dengan warna biru, kita tempatkan untuk posisi buy-nya itu di atas levelnya hari ini ya. Di kira-kira 3294. Ya, kita nanti sampai di warna ungu itu sudah sampai target yang kedua. 3294.63 untuk yang posisi buy-nya. Ini sudah cukup panjang. Kita mengambil sampai di warna ungu itu sudah sangat luar biasa ya. Kita targetkan hanya pertama di 3306. 3306 itu hanya sampai di sini. Ini sudah 1100 lebih. Kemudian target yang kedua kita tempatkan baru di warna ungu di atas. Dan itu juga sudah maksimum bagus untuk kita targetkan. Target yang pertama tadi di 3306.87. Kemudian target yang kedua di 3318. 3318.73. Oke, sekali lagi ketika nanti momentum bullish cukup signifikan dengan kekuatannya, karakteristiknya, belum ada petunjuk dia bergerak turun, kita bisa manfaatkan banyak space yang kosong di sana untuk entry point berikutnya. Untuk area jenuh tadi ya, kita perkirakan di sini untuk area jenuh belinya. Kita tandai saja area jenuhnya berada di kisaran 3372. Ya, yang di bawah tadi kita perkirakan di 3202, area jenuh jual 3202. Jadi di antara dua puncak ini potensi lebih condong ke bawah tentunya karena melihat dari historinya yang terdekat. Ini yang bisa kita analisiskan untuk XAU dengan melihat dinamikanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil peluang dari kondisi-kondisi ini. Terima kasih. Selamat pagi, sampai ketemu di esok hari di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.